Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kelima hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Kalau misalkan minggu sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang anggaran penjualan, kemudian ada anggaran operasional, maka hari ini kita membahas tentang anggaran produksi. Nah, pengertian anggaran produksi itu apa? Yaitu rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan, dengan terus mempertimbangkan jumlah persediaan pada awal dan akhir periode tertentu, karena kita memfokuskan pada anggaran produksi. Nah, formula untuk volume produksi itu sama dengan volume penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal. Ini langsung ada contoh soal ya, di buku sebenarnya ada contoh soal ini, saya buat persis dengan buku. Sebuah perusahaan merencanakan menjual produknya sekian-sekian itu. Nah, untuk tabelnya seperti ini, kemudian ini juga masih soal. Nah, sehingga ketemunya volume penjualan 142.000 dari total itu tadi, volume persediaan akhir tahun ditentukan sebesar 15.000, volume persediaan awal tahun itu ditentukan 20.000, maka volume produksinya adalah sebesar 137.000, yaitu 142.000. Kemudian akhir tahunnya ada 15.000, maka ketemu volume produksi 137.000. Nah, kemudian metode di dalam produksi itu ada 3. Ada metode produksi stabil, metode persediaan stabil, sama metode fleksibel. Kalau metode produksi stabil itu adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualannya lebih tinggi. Metode ini mengakibatkan volume persediaan menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan. Nah, kalau untuk contohnya yang metode produksi stabil itu seperti ini. Jadi kalau misalkan tadi dianggap 137.000 itu dibagi ke dalam 12 bulan, maka ketemunya per bulan itu 11.000 sekian. Nah, sehingga ketemu di akhirnya nanti akan ada selisih 5.000 gitu ya. Kalau di buku Anda juga dijelaskan seperti itu. Nah, selisih 5.000 itu akan dimasukkan atau ditambahkan kepada bulan-bulan yang volume produksinya tinggi. Nah, kalau di sini contohnya dimasukkan di bulan Januari, Februari, Maret, November, sama Desember. Sehingga jumlah volume produksi di bulan 5 bulan itu akan sama. Nah, ini untuk keterangan penjelasan saya tadi. Kemudian yang kedua adalah metode persediaan stabil. Suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume persediaan yang relatif sama dari bulan ke bulan, kecuali untuk bulan tertentu. Nah, kalau persediaan stabil ini karena volume persediaan pada akhir tahun telah diketahui, sedangkan perusahaan menetapkan tingkat persediaan stabil, berarti jumlah persediaan pada awal Desember itu dibuat sama dengan persediaan pada akhir Desember. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah, nah ini adalah untuk penghitungannya ya. Jadi hitungnya dari bulan Desember, di situ ada 14.000 volume penjualan ditambah dengan persediaan awal sejumlah 15.000 dikurangi dengan persediaan akhir 15.000, maka hasilnya 14.000. Nah, di bulan November itu akan sama. Jadi persediaan akhir di bulan persediaan awal di bulan Desember itu adalah persediaan akhir di bulan November. Maka di bulan November volume penjualannya 12.000, akhirnya ada 15.000, awalnya juga 15.000, maka penghitungan untuk volume produksi itu adalah 12.000 ditambah dengan 15.000, 27.000 dikurangi dengan 15.000, maka hasilnya adalah 12.000. Nah, 15.000 di bulan November sebagai saldo akhir itu akan menjadi dia adalah 15.000 saldo awal di bulan November itu adalah saldo akhir di bulan Oktober. Begitu juga selanjutnya sampai ke atas. Nah, namun yang sering dipakai di dalam perusahaan itu adalah yang metode yang pertama atau menggunakan metode yang ketiga. Nah, ini yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi persediaan pada awal bulan itu adalah persediaan akhir bulan sebelumnya. Nah, yang ketiga ini adalah metode fleksibel. Jadi ketiga metode itu tadi yang sering dipakai adalah metode yang pertama sama metode yang ketiga. Metode fleksibel ini adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang berubah terus dari bulan ke bulan. Nah, contohnya seperti ada di
Pada dasarnya metode itu menggunakan volume produksi dan volume persediaan sesuai dengan keinginan perusahaan. Nah, kalau di sini ditentukan misalnya pada akhir Januari persediaan akhirnya ada 17.000, maka volume penjualannya di situ 15.000, persediaan akhirnya 17.000, persediaan awalnya ditentukan di awal tadi di soal itu 20.000, maka di situ volume penjualan Januari 15.000 ditambah dengan persediaan awal 20.000, maka hasilnya adalah 35.000. Kemudian ini adalah untuk bulan Januari. Jadi misalkan volume penjualan di bulan Januari itu adalah 15.000, kemudian persediaan akhirnya ditentukan 17.000, maka langsung 15.000 ini ditambah dengan 17.000, maka hasilnya adalah 32.000 dikurangi dengan persediaan awal yang 20.000, sehingga hasilnya adalah 12.000. Nah, 17.000 di akhir Januari itu akan menjadi saldo awal di bulan Februari. Sehingga di sini saldonya adalah 17.000. Jadi di sini ada saldo awal sebesar 17.000. Nah, begitu juga penghitungan selanjutnya juga sama seperti itu. Karena ini yang fleksibel. Jadi artinya akhir itu akan menjadi awal gitu ya. Awal di bulan berikutnya. Nah, ini maka volume produksi di bulan Januari adalah sebesar 15 ditambah 17 dikurangi 20. Persediaan pada akhir Januari menjadi persediaan pada awal Februari, sehingga volume produksi dapat dihitung lagi dengan terlebih dahulu menentukan volume persediaan pada akhir Februari. Demikian seterusnya. Kemudian anggaran biaya produksi, di sini ada anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, sama biaya produksi. Jadi anggaran biaya produksi itu terdiri dari 3, ada anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja, sama anggaran biaya overhead. Kalau bahan baku minggu kemarin sebenarnya sudah dibahas di anggaran operasional gitu ya, tapi tetap teman-teman saya ingatkan ya. Jadi anggaran biaya bahan baku ini ditentukan oleh kebutuhan bahan baku dari setiap unit produk yang dihasilkan perusahaan dikalikan dengan volume produksi, sehingga ditemukan volume total bahan baku untuk periode tersebut. Nah, dari penjumlahan atau pengurangan tersebut akan diperoleh volume bahan baku yang direncanakan untuk dibeli. Nah, ini contoh soalnya ada PT Terang Dunia. Nah, ini untuk kelanjutannya. Nah, ini anggaran biaya bahan baku ini mirip dengan penugasan teman-teman di materi tentang anggaran operasional. Jadi menghitungnya sama, tapi fokus pada anggaran biaya bahan baku ini cara-caranya. Kemudian ini yang per unit produknya. Kemudian muncul anggaran pembelian bahan baku. Ya. Kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja, rencana pembayaran biaya tenaga kerja di dalam suatu periode tertentu yang dibutuhkan untuk memproduksi seluruh produk yang direncanakan di dalam suatu periode tertentu. Nah, ini untuk anggaran tenaga kerja, perusahaan tinggal mengalihkan upah yang dibayarkan dengan suatu satuan tertentu berdasarkan tarif. Ya, ini contoh soalnya, kemudian di sini adalah pengerjaannya. Di sini saya buat runtut ya untuk tarif per hari kerja. Ini. Kemudian ada anggaran biaya overhead. Seluruh biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja yang direncanakan akan dibayarkan dalam satu periode. Biaya overhead mencakup 3, yaitu biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja penolong, sama biaya pabrikasi yang lain. Bahan penolong contohnya benang dan kancing di dalam perusahaan produsen pakaian, paku, cat, litur di dalam perusahaan produsen mebel. Tenaga kerja penolong contohnya satpam dan karyawan bagian kebersihan pabrik. Pabrikasi yang lain contohnya depresiasi mesin, depresiasi bangunan, listrik, air, pabrik, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah latihan soalnya, bawahnya itu adalah cara pengerjaannya. Ini fungsi tarif biaya overhead untuk menghitung anggaran biaya produksi atau anggaran harga pokok produksi per unit produk. Karena tanpa menentukan tarif biaya overhead, maka perusahaan juga tidak akan dapat menghitung biaya produksi per unit produknya. Jadi 3 itu tadi itu berpengaruh terhadap penentuan harga pokok suatu produk. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Di materi ini lebih banyak contoh soal, kemudian bawahnya sudah langsung saya jelaskan juga cara-cara penghitungannya.
Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di WA grup boleh, atau teman-teman menghendaki Zoom meeting juga boleh. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di materi ke-5 ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.